Kita mau terus bersuka cita karena hari ini harinya Tuhan. Kita mau lebih lagi rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari lepas hari, detik lepas detik, penyertaan Tuhan nyata atas hidup kita. Kita mau nyatakan kerinduan kita dengan lebih dalam lagi. Kita mau buka hati kita lebar-lebar untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian ini sebagai bentuk komitmen kita, sebagai pernyataan hati kita. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Oh, seluruh
Selamat sembah Dia, sembah Dia. Haleluya Tuhan. Kita mau sujud. Sujud di hadiratnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, kita mau sujud di altarnya Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi, mujizat terjadi. Katakan pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hari lagi Engkau beri kami Tuhan, kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kesempatan untuk beribadah Tuhan. Walaupun kami masih terpisah secara jarak Tuhan. Tapi ibadah online ini Tuhan, kami yakin percaya. Penuh dengan kuasa-Mu, penuh dengan hadirat-Mu, dimanapun kami berada. Biar Engkau mau jamah masing-masing kami Tuhan. Engkau mau masuk ke dalam relung hati kami yang paling dalam. Biar apa yang sebentar lagi disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, melalui kebenaran firman dari Engkau, bisa bertumbuh, berakar kuat di hati kami. Biar Engkau mau ajar kami Tuhan, lebih dan lebih lagi. Biar kami mau menjaga hati kami Tuhan, untuk selalu bisa berfokus padamu. Untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua di sini yang siap Engkau ajar, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh beribadah secara online, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dan rencana-Mu yang indah bagi kami. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan Engkau lewat puji-pujian kami dalam ibadah ini. Dan sekarang tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan kami. Firman-Mu yang akan membekali kami dalam menjalani hidup kami. Mari Bapa, urapi dan berkati kami semua, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, sama-sama diberkati. Berfirmanlah Engkau Bapa,
kami siap menerima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan Maret ini kita masih dalam tema yang sama, menjaga hati. Dan hari ini minggu ketiga tanggal 21 Maret saya menyampaikan tema yaitu memiliki hati yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Saya ulangi, tema hari ini minggu ketiga 21 Maret 2021 adalah memiliki hati yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dan untuk itu saya mengajak kita membuka firman Tuhan. Yang pertama diambil dari Amsal 27 ayat 19. Kemudian yang kedua 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita. Yang pertama Amsal 27 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. 1 Samuel 16 ayat 7. Mari kita buka Alkitab kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya ulangi ayat yang terakhir khususnya, tetapi manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, saudaraku, dari dua ayat ini jelas apa yang dikatakan, bahwa hati manusia menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Yang diambil dari Amsal 27 ayat yang ke-9. Lalu dalam 1 Samuel 16 ayat ke-7 di situ dikatakan dengan jelas bahwa Allah melihat hati manusia itu. Artinya apa? Allah tidak melihat tampang kita, tidak melihat jabatan kita, tidak melihat harta kita, tidak melihat status sosial kita, tidak melihat suku dan ras manusia, tapi Allah melihat hati manusia itu. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, maka sesuai dengan tema bulanan kita, perlu kita menjaga hati. Lalu seperti tema yang saya sampaikan hari ini adalah memiliki hati yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki hati yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mencatat saudaraku, di dalam Alkitab itu disebutkan ada beberapa hati yang harus kita miliki. Artinya apa? Mari kita lihat satu persatu. Ada 4 hal. Yaitu yang pertama, hati yang suci. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Mari kita baca. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Yesus berkata demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi saudaraku, yang pertama yang perlu kita memiliki hati yaitu hati yang suci. Sebagai umat yang percaya, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita sebagai umatnya, agar kita boleh memiliki hati yang suci. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya,
Jadi saudara perlu memiliki hati yang suci. Bagaimana kita memiliki hati yang suci? Ini menjadi pertanyaan yang besar. Kita berusaha agar kita memiliki hati yang suci. Bisakah kita miliki? Bisa. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi kita perlu memiliki hati yang suci. Bagaimana caranya? Alkitab mengatakan di dalam Yeremia 4 ayat yang ke-14. Yeremia pasal yang keempat ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, saudaraku, bersihkanlah hatimu dari kejahatan. Jadi saudaraku, saudara bisa memiliki hati yang suci, yang bersih. Itu tergantung saudara. Bersihkan hatimu dari segala bentuk kejahatan. Sehingga saudaraku, maka saudara seperti apa yang Yesus ajarkan, engkau akan menjadi orang yang berbahagia di dalam hidup. Kita perlu membersihkan hati kita dari segala bentuk kejahatan. Bisa, pasti bisa. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan kita. Coba kita baca dulu Mazmur 51 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-12. Raja Daud berkata demikian. Mazmur 51 ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Tahir artinya sudah disucikan. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya Allah yang dapat mentahirkan hatimu. Kalau engkau mau supaya bersih hatimu, datang kepada Tuhan, minta ampun apa yang engkau sudah perbuat, dan Dia akan mengampuni engkau, dan Dia akan menyucikan engkau. Hatimu bisa ditahirkan. Itulah yang dikatakan Alkitab. Oleh karena itu, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka bersihkanlah hatimu dari segala kejahatan. Jika hatimu sudah bersih, maka bersihlah dirimu. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Di dalam Amsal 27 ayat 19 tadi di situ dikatakan bahwa hati manusia mencerminkan manusia itu. Kalau hatimu sudah bersih, maka hidupmu akan bisa menjadi bersih. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus pun mengajarkan itu di dalam Matius pasal 12 ayat 34 sampai 35. Perhatikan apa yang diajarkan oleh Yesus. Matius pasal 12 ayat 34 dan 35. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Perhatikan, yang diucapkan oleh mulut keluar dari hati. Ayat 35-nya, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi dengan jelas saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau hati kita bersih, maka bersihlah hidup kita. Itulah sebabnya milikilah hati yang suci, yang sudah
dibersihkan. Sehingga hidupmu sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan, khususnya apa yang Yesus Kristus inginkan, supaya engkau memiliki hati yang suci, lalu berbahagialah hidupmu. Hal yang kedua, saudaraku, Alkitab mengajarkan kita perlu memiliki hati yang bijaksana. Bukan hanya hati kita yang sudah suci, tapi perlu hati kita bijaksana. Saya akan membacakannya di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi Alkitab, saudaraku, mengajarkan kita supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Jadi perlu kita sebagai umat memiliki hati yang bijaksana. Bagaimana caranya? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Bisakah kita memiliki hati yang bijaksana? Bisa. Bagaimana caranya? Ini jawabannya, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara ingin memiliki hati yang bijaksana, mari kita baca firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Mazmur 119 ayat 98 sampai ke 100. Saudara perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata demikian. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Perhatikan saudaraku, bahwa perintah Tuhan membuat kita bisa lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Ayat 99-nya perhatikan. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Perhatikan. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Jadi tadi perintah Tuhan, sekarang peringatan-peringatan Tuhan kita renungkan, maka kita akan memiliki hati yang bijaksana. Ayat yang ke-100, perhatikan saudaraku. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi dengan jelas saudaraku, kita akan bisa memiliki hati yang bijaksana ketika kita mengikuti titah Tuhan, perintah Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan. Saya yakin dan percaya saudaraku, ketika saudara melakukan hal yang salah, ketika saudara melakukan dosa, pasti Tuhan mengingatkan saudara lewat caranya. Maukah kita? Dan kalau kita mau, maka kita akan menjadi lebih bijaksana dalam kehidupan ini. Firman Tuhan kita pegang dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Kita akan memiliki hati yang bijaksana, saudara. Saudara ingat apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 24, bahwa orang yang bijaksana itu adalah seperti yang mendirikan rumah di atas batu. Di situ dikatakan firman Tuhan, Yesus mengajarkan kita bahwa yang mendengar dan melakukan firman, yaitu firman-Nya, adalah yang bijaksana. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, jelas kita di situ dikatakan yang bijaksana seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir, sehingga ketika datang badai, tekanan, cobaan, dia tetap kuat. Jadi mendengar dan melakukan firman Tuhan, itulah kunci supaya kita boleh memiliki hati yang bijaksana. Saya yakin dan percaya saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus,
Orang-orang yang memegang firman Tuhan hidupnya lebih bijaksana dari orang-orang yang bukan percaya atau melakukan firman Tuhan. Alkitab mengajarkan, saudaraku, bahwa hati yang bijaksana itu adalah yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Saya akan bacakan Roma 16 ayat 19. Roma 16 ayat 19 dikatakan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Ayat 19-nya firman Tuhan berkata demikian. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Jadi jelas, saudaraku, orang-orang yang sudah memiliki hati yang bijaksana akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, karena sudah diterangi oleh firman Tuhan itu sendiri. Ada sesuatu yang bisa membuat kita buta. Ada sesuatu yang membuat buta mata orang bijaksana. Itu yang menjadi tantangan kita. Apa itu, saudaraku? Saya akan bacakan Ulangan 16 ayat 19. Ulangan 16 ayat 19. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Janganlah memutarbalikkan keadilan. Janganlah memandang bulu. Dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana. Saya ulangi. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana. Jelas, saudaraku. Agar saudara tidak menjadi buta mata kita oleh karena suap, ini yang menjadi membuat orang gagal memiliki hati yang bijaksana. Sekarang ini, saudaraku, orang sudah mengandalkan uang. Maka dari itu kita harus hati-hati. Dengar saya, sebagai anak Tuhan, kita jangan pernah menerima suap sehingga membuat mata kita menjadi buta. Sehingga, saudaraku, hati yang bijaksana itu sirna atau hilang. Ini yang menjadi bahaya. Ada banyak orang, pejabat, orang terhormat masuk KPK. Artinya masuk penjara karena tertangkap oleh KPK. Padahal sebetulnya tanpa itu dia sudah cukup, sudah menerima gaji yang besar, tapi masih terus menerima suap. Bukankah banyak para kepala-kepala pemerintahan, baik bupati, wali kota, gubernur, ketangkap, saudaraku. Baru-baru ini di Sulawesi Selatan. Dulu waktu menjadi bupati belum tertangkap. Semakin naik gubernur, semakin besar tantangannya dan dia gagal. Oleh karena itu, saudaraku, biarlah kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya, boleh memiliki hati yang bijaksana. Yang ketiga, saya akan bacakan Matius pasal 5 ayat ke-7. Matius pasal 5 ayat ke-7, firman Tuhan berkata begini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi ternyata Alkitab mengajarkan kita bahwa kita perlu memiliki, yaitu murah hati.
hati kita ini menjadi murah hati. Saya yakin dan percaya kalau Alkitab mengajarkan bahwa itu bisa kita dapatkan, itu bisa kita capai asal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tadi. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita memegang firman Tuhan, maka kita akan memiliki hati yang bijaksana, sehingga kita juga boleh menjadi orang yang murah hati, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan umatnya untuk memiliki murah hati. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 36, saudara boleh baca itu nanti, itu diajak dikatakan demikian. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36 firman Tuhan berkata demikian, saudaraku. Hendaklah kamu murah hati. Perhatikan, Yesus menghendaki kita sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, agar kita memiliki murah hati. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi berusahalah saudara menjadi orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu seperti apa? Saudara boleh buka Lukas pasal ke-10 ayat 25 sampai 37. Di situ dikatakan orang Samaria yang murah hati. Inilah contoh orang yang murah hati. Saudara boleh pelajari. Yesus memberikan satu cerita bahwa ada orang yang sedang dirampok, lalu dianiaya. Orang itu di situ dikatakan setengah mati, tidak berdaya lagi. Lalu lewat orang imam, bahkan dia berjalan di seberang, tidak peduli dengan orang yang sudah sekarat, yang sudah dirampok habis-habisan, membiarkan begitu saja. Lalu lewat lagi di situ dikatakan orang Lewi. Saudara tahu siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah orang yang bekerja di rumah Tuhan. Ini gambaran para hamba-hamba Tuhan. Imam adalah gambaran orang-orang pemimpin yang tidak peduli. Maka kita perlu memiliki murah hati. Lalu di situ dikatakan lewatlah orang Samaria. Dan orang Samaria itu langsung menghampiri orang itu. Saudara boleh baca di situ. Dia meminyakinya, dia mengangkatnya, menaikkannya ke keledainya, dan mengantarkannya ke rumah sakit. Lalu besoknya dia mengeluarkan uang 2 dinar. Dan dia katakan ke rumah sakit, kalau kurang nanti saya akan bayarkan. Saudara perhatikan, luar biasa. Bisakah kita seperti apa yang Yesus ajarkan ini, menjadi orang yang murah hati? Jawabannya bisa. Maukah saudara? Orang yang murah hati itu, saudaraku, implikasi dari orang yang murah hati itu, saudara akan bisa menjalankan kasih agape itu. Saudara perhatikan di situ, orang Samaria itu tidak perlu lihat ini siapa, apakah ini orang Yahudi, apakah ini orang Israel, apakah ini orang Samaria. Dia tidak peduli. Pokoknya ada orang yang perlu ditolong, dia tolong. Artinya orang yang murah hati tidak akan pernah pilih kasih. Dan orang yang murah hati akan mampu melakukan terobosan-terobosan, yaitu bisa, kalau ada ajaran tentang suku, ras, dan sebagainya, dia tidak peduli. Dia terobos itu, dia perlu menolong orang yang perlu ditolong. Dia menjadi repot, dia mengantar ke rumah sakit, mungkin pekerjaannya tertunda, besoknya dia datang lagi, katakan di situ. Dia menjadi repot, tidak apa-apa. Dan dia berani menanggung risiko. Saudaraku, kalau ada orang yang menolong, bisa dituduh sebagai pelaku. Dia tidak peduli, dia perlu menolong. Dia akan ada pembelanya, dia percaya Allah. Dan itulah orang-orang yang murah hati. Tidak pernah takut
dengan katakanlah menjadi tertuduh. Tidak takut. Dia mengorbankan waktu. Dia berani bayar harga. Bahkan dia tidak menghiraukan status sosialnya. Mungkin dia seorang yang sukses, tapi dia bisa dituduh pengkhianat. Kalau dia orang Samaria menolong orang Yahudi, tidak apa-apa. Dia berani melakukan itu, saudara. Dan itulah orang-orang yang murah hati. 3 hal ini, saudaraku, saudara perlu miliki. Yang pertama, hati yang suci. Yang kedua, hati yang bijaksana. Yang ketiga, murah hati. Dan yang keempat, apa yang diajarkan firman Tuhan yang perlu kita miliki, saudaraku. Efesus pasal 4 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati. Saya ulangi, Efesus pasal 2 ayatnya yang keempat. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Selebihnya masih ada lagi, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal yang saling membantu. Tapi yang mau saya tekankan, Alkitab mengajarkan kita supaya kita selalu rendah hati. Milikilah, saudaraku, rendah hati itu. Alkitab mengajarkan agar kita menjadi orang yang rendah hati. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mempercayai firman Tuhan dan melakukannya, kita akan memiliki hati yang bijaksana. Lalu saudara akan menjadi orang yang rendah hati, karena engkau mengikuti apa yang diajarkan firman Tuhan. Pertanyaannya, orang rendah hati itu seperti apa? Ini perlu kita tahu, sehingga kita bisa menjalankannya, sehingga kita menjadi orang yang rendah hati. Alkitab mengajarkan kita, saudaraku, dalam Filipi pasal 2 ayat ketiga. Filipi pasal 2 ayat ketiga. Perhatikan, saudaraku. Filipi pasal 2 ayat ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Perhatikan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi, Alkitab mengajarkan, saudaraku, atau definisi rendah hati menurut firman Tuhan adalah menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya. Artinya tidak pernah menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Itulah orang yang rendah hati. Tapi sebaliknya, seringkali orang menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya lebih pintar, lebih tahu segala-galanya. Tidak pernah bisa menerima masukan nasihat dari orang lain, menganggap dirinya hebat. Saudaraku, itulah menjadi kelemahan orang kalau dia menganggap dirinya lebih utama atau lebih hebat dari orang lain. Jangan sampai. Kita perlu menjadi orang yang rendah hati dengan tidak menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Ketika saudara sudah masuk dalam level itu, maka saudara adalah orang yang sudah mengikuti apa yang Alkitab ajarkan, supaya kita memiliki rendah hati. Contoh yang rendah hati di dalam Alkitab, perhatikan baik-baik. Matius pasal 11 ayat 29. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Matius pasal 11 ayat ke-9, di situ dikatakan, Matius pasal 11 ayat 29, perhatikan. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Yesus mengatakan,
belajarlah padaku. Kenapa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, kalau kita mau menjadi orang yang rendah hati, belajarlah kepada Yesus. Yesus adalah rendah hati. Karena memang dia mau merendahkan dirinya. Dia adalah Allah. Rela menjadi manusia. Bahkan Paulus berkata, bukan hanya rela menjadi manusia yang dihina, disiksa, tapi dia rela menderita di kayu salib untuk kepentingan orang lain, supaya orang lain boleh diselamatkan. Saya percaya bahwa setiap anak Tuhan bisa atau rela berkorban untuk orang lain. Kalau sudah sampai tahap seperti itu, maka saudara sedang menggenapi apa yang Yesus ajarkan. Karena memang setiap orang-orang percaya atau sebagai umat Allah, sebagai murid Kristus, maka kita punya target sama seperti Kristus. Dalam Roma 8 ayat 29, bahwa memang inilah yang menjadi target orang Kristen, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Yesus, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Yesus. Saudara boleh baca Roma 8 ayat 29 itu, saudara. Saya yakin dan percaya, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita sebagai orang yang percaya akan firman Tuhan, maka kita perlu melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Ada 4 hal ini yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita melalui renungan atau khotbah pada hari ini, supaya kita sebagai umat yang percaya boleh memiliki hati. 4 di situ dikatakan. Yang pertama, hati yang suci, hati yang sudah dibereskan, hati yang sudah disucikan. Bisa saudara memilikinya, bereskan. Kemudian hati yang bijaksana, saya sudah jelaskan tadi. Berusahalah saudara memiliki hati yang bijaksana. Yang ketiga, murah hati, dan gambarannya sudah ada. Dan yang keempat ini yang terakhir, yaitu rendah hati, saudara. Ayat firman Tuhan yang terakhir mau saya bacakan kepada kita, bahwa orang-orang yang rendah hati, Allah mengasihinya. Mari kita baca Yakobus pasal 4 ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang songkak, tetapi mengasihani, perhatikan, mengasihani orang yang rendah hati. Jadi saudaraku, kalau engkau menjadi orang yang rendah hati, Allah mengasihimu, Allah mengasihanimu. Dia mampu memberkati hidupmu, Dia mampu menolong engkau ketika engkau memiliki rendahan hati. Jangan menjadi orang yang congkak. Allah menentang. Jadi nggak usah heran kalau ada orang, saudaraku, yang meninggikan diri, direndahkan. Di Alkitab banyak contoh-contohnya, saudaraku. Raja Nebukadnezar pun meninggikan diri, direndahkan. Yesus mengatakan orang yang meninggalkan diri akan direndahkan, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi mari kita memiliki hati, saudaraku, yang rendah hati. Kita memiliki kerendahan hati. Bisakah? Saya yakin bisa. Dan mari kita lakukan itu sesuai dengan ajaran firman Tuhan.
kita perlu menjaga hati kita. Seperti tema bulan ini, jagalah hatimu. Kita bisa menjaga hati kita dari racun-racun dunia ini, dari panah-panah dunia ini yang menyerang hidup kita. Pegangan kita adalah firman Tuhan, bukan filsafat dunia. Apa yang dikatakan firman Tuhan, kita lakukan. Maka saya yakin dan percaya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini boleh membekali hidupmu, sehingga engkau bisa menjaga hatimu, memiliki hati yang suci, hati yang bijaksana, murah hati dan rendah hati. Saya yakin dan percaya, kita semua sebagai anak Tuhan boleh kita capai ini. Karena inilah firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Biarlah firman ini boleh mengubah hidupmu, sehingga engkau tidak lagi menjadi sama dengan dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh membuat kita menjadi orang yang berubah, sehingga kita memiliki sesuai dengan kebenaran firman Tuhan suara hati ini. Amin. Mari saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini. Kita akan berdoa. Dan sebelum saya mau berdoa, saya berikan waktu kepada kita, saudaraku, merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah kita bertekad dalam hidup kita, boleh memiliki hati yang suci, hati yang bijaksana, murah hati, rendah hati. Biarlah, saudaraku, kita semua boleh diubahkan, sehingga kita akan melewati hari demi hari ini, tantangan demi tantangan yang akan kita jalani. Saya yakin dan percaya Tuhan mampu menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa, biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu ini bagi semua yang sudah mendengarkannya. Biarlah firman-Mu ini mengubah hati kami sesuai dengan apa yang Kau ajarkan pada hari ini, ya Bapa. Kami boleh memiliki hati yang suci, kami boleh memiliki hati yang bijaksana, kami boleh menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang rendah hati. Karena Engkau Allah yang sanggup menolong dan mengubahkan hidup kami. Jamah kami semua, ya Tuhan. Hamba berdoa, lawatlah umat-Mu ini. Semua kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, berkati kami semua. Kami terus berdoa bagi jemaat Gereja Pentakosta Sion Indonesia, Raden Saleh, Jakarta Pusat. Lawat umat-Mu ini Tuhan, sekalipun kami masih belum dapat beribadah secara offline atau tatap muka. Masih banyak gereja-gereja yang lain seperti kami ini. Tapi kami percaya Engkau tetap mengurapi dan memberkati kami, tetap memperlengkapi kami dengan firman-Mu melalui online ini. Jangan ada di antara kami yang menjadi lemah. Teruslah Engkau bekerja, ya Bapa. Berkati jemaat-Mu ini. Bawa ke padang rumput yang hijau, bawa ke dalam air yang tenang. Di sana lapar dan dahaga kami dipuaskan. Hamba berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini. Lawat gereja-Mu Tuhan. Jadikan gereja-Mu menjadi garam, menjadi terang bagi bangsa kami. Dan berkatilah bangsa kami ini. Berkatilah mereka yang Tuhan percayakan duduk di pemerintahan. Baik presiden, wakil presiden, menteri, seluruh jajarannya ke bawah. Mereka yang duduk sebagai legislatif, yudikatif. Mereka yang duduk sebagai tentara, polisi dan sebagainya. Mari Tuhan lawatlah bangsa ini. Khususnya kami terus berdoa agar pemerintah boleh memerangi COVID-19, bahkan virus baru yang sedang masuk di Indonesia bahkan negara lain yang sudah bermutasi. Biarlah Tuhan campur tangan sehingga bangsa ini boleh melewatinya Tuhan. Vaksinasi yang sedang dilakukan pun boleh berjalan dengan baik.
Kami yakin dan percaya pemulihan-Mu terjadi atas kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa buat ibadah-ibadah yang kami lakukan selanjutnya. Hadirlah Engkau, berkatilah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu saudara. Mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin.